Menolak didata, seorang pria di Nias, Sumatera Utara mengusir petugas KPUD yang tengah melakukan pemutakhiran data pemilih di KPUD Kabupaten Nias. Pria tersebut menuding petugas menjual data warga kandidat calon tertentu. Jangan cari makan di desa. Hilai, masyarakat tidak tahu apa-apa. Lo masih bilang data ini? Lo masih naga. Lah oke. Saya suka hati mah. Mau siapa yang kami pilih? Oke. Seorang warga mengusir petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP di Desa Hilihawai, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pria ini mengamuk dan menuding petugas dari KPU Nias ini hanya akan menjual data warga dan kemudian memaksa untuk memilih calon tertentu. Silakan. KPU. Satu petugas bahkan sempat ditampar oleh pria ini saat berusaha menenangkan dan menjelaskan tujuan dari pengambilan data warga. Laporkan. Saya siap. Karena BPS. Ketua KPU Kabupaten Nias menyatakan insiden yang viral di media sosial ini hanyalah kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dan itu kesalahpahaman saja antara penyelenggara kita PPDP di tingkat desa dengan masyarakat setempat. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini banyak data-data yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dikiranya penyelenggara kita begitu juga. Setelah diberi penjelasan, pria yang mengamuk ini akhirnya bersedia didata untuk keperluan pemutakhiran data pemilih yang kini tengah dilakukan KPU. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan suara di TPS. Simulasi ini dilakukan agar saat pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember mendatang tidak menjadi klaster baru COVID-19. Antisipasi persebaran COVID-19 dan belajar dari pengalaman pahit banyaknya petugas yang gugur saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada serentak. Simulasi ini dilakukan agar Pilkada pada 9 Desember mendatang tidak menjadi klaster baru dalam penularan COVID-19. Hal ini didasari karena petugas pemungutan suara yang akan dikerahkan angkanya akan jauh lebih besar dari pemilu 2019 lalu. Simulasi penerapan protokol kesehatan termasuk mengenakan masker dan antrian dengan jaga jarak. Pemilih juga diberi sarung tangan dan ibu hamil serta penyandang disabilitas akan diprioritaskan menggunakan hak suara. Tentunya ini simulasi sudah kita desain persis seperti regulasi yang sudah kita buat, ya, persis dengan situasi nanti yang akan kita hadapi pada saat hari pemungutan suara. Cuma ada beberapa hal saja yang nanti berdasarkan hasil simulasi ini kita akan rumuskan petunjuk pastinya ke dalam juknis. Misalnya bagaimana mengatur antrian. Nah, itu kan sebetulnya nggak kita sebut di dalam regulasi kalau cuma sekedar mengatur antrian. Itu dalam juknis. Pemerintah mengumumkan Hari Raya Kurban Idul Adha jatuh pada Jumat 31 Juli 2020. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah sekaligus jatuhnya Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sidang dihadiri perwakilan Kemenak, Komisi 7 DPR, dan Majelis Ulama Indonesia. Keputusan hasil sidang isbat dilakukan usai pemantauan awal bulan di 84 titik pantau di seluruh Indonesia. Dari 84 titik pemantauan, 12 titik terlihat hilal. Bumi yang berputar satu hari satu malam, ada siang. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal, seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, dan laporan Ruhyatul Hilal juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Kami ulangi, secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah
tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Masehi. Selain asupan makanan, tahukah Anda bahwa seekor sapi juga membutuhkan kasih sayang agar perkembangan fisik dan psikisnya baik? Seperti sapi limosin dan simental yang butuh dimandikan 5 kali sehari dan juga dipijat dengan penuh kasih sayang. Sama halnya dengan manusia, seekor sapi juga butuh kasih sayang. Seperti ritual yang dilakukan Sandi Wahyu terhadap sapi jenis simental dan limosin miliknya ini. Setiap hari Sandi membelai dan memijat sapi peliharaannya sebelum diberi makan atau dimandikan. Agar bobot tubuh sapinya bertambah, Sandi tak hanya memberi bekatul sebagai makanan sapinya, ia juga membuat campuran dari konsentrat, mikroba, batang jagung muda, dan rumput basah. Perpaduan makanan ini dipercaya akan membuat tubuh sapi kuat dan tidak mudah sakit. Selain makanan bergizi, sapi juga butuh relaksasi loh. Sapi-sapi ini dijemur dan juga dimandikan sebanyak 5 kali dalam sehari agar suhu tubuhnya teratur. Pak, tadi juga ada pemijatan ya, gimana Pak? Ya buat relaksasi aja, dia kan bobotnya sudah 1 ton up, jadi mungkin ya kayak manusia lah, agak capek mungkin gitu. Dengan perlakuan khusus seperti ini, sapi milik Sandi pun kerap menjadi juara dalam berbagai kontes sapi. Harga sapi miliknya pun otomatis ikut terdongkrak. Untuk sapi kategori baby, harganya bisa mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Sedangkan untuk kategori dewasa, jika telah menang kontes, bisa terjual dengan harga 200 juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Hanya karena tak mendengar jawaban tempat menyimpan lauk ikan asin, seorang suami di Jakarta tega menganiaya istrinya. Pelaku tadi malam ditangkap setelah laporan istrinya ke polisi. Polisi menangkap Rian, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Pria 23 tahun ini ditangkap setelah laporan istrinya, Fitria, yang mengaku dianiaya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu lauk pauk ikan asin. Pelaku kesal dengan istri sirinya itu, yang tidak mendengar saat ditanya di mana menyimpan ikan asin. Moy, ikan asin mana? Moy, ikan asin mana? Nah, pas ketiga kalinya dijawab. Nah, di situ saya kesel, ikan asinnya saya buang, saya masuk ke dalam, saya nyalain rokok, lalu ada kipas berdiri saya tendang. Nah, lalu situ saya rebutan HP tuh pas ketika istri lagi ngerekam saya. Korban memang kerap merekam setiap kali pelaku emosi yang berujung tindak kekerasan. Hasil rekaman itu diviralkan di media sosial. Pak itu mau direkam sama istrinya karena istrinya ini setiap mereka ribut, dia selalu memviralkan. Si pelaku ini udah tahu karakter istrinya, akhirnya rebutan HP. Begitu rebutan HP, dia jongkok, ada dipasangin, ditendang oleh pelaku. Dalam posisi jongkok, pelaku ini mau ngambil HP-nya tapi mukanya kecakar. Nah, ini timbullah suatu perbuatan penganiayaan. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cengkareng. Polisi mendalami dugaan pelaku menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut berlatih tempur di perairan Laut Jawa. iNews Siang segera kembali.